Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-19. Hampir tidak ada manusia di dunia ini, kecuali mungkin para nabi atau manusia-manusia pilihan Tuhan, manusia-manusia tertentu saja, yang dapat bertahan untuk hidup bebas. Dalam arti kata hidup di antara orang-orang lain, di antara benda-benda yang menjadi kepunyaannya, namun batinnya bebas dari semua itu, bebas dari kemelekatan. Nafsu-nafsu daya rendah sudah diikut sertakan kepada manusia sejak dia lahir, dan nafsu-nafsu inilah yang membentuk keakuan, membentuk ego yang selalu membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk dapat melekat. Padahal, justru kemelekatan inilah yang melahirkan duka. Istriku, anakku, keluargaku, hartaku, namaku, semua yang diembel-embeli dengan aku inilah yang mendatangkan pertentangan, permusuhan, dan berakhir dengan kedukaan. Manusia yang bijaksana menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa, semua yang berada di alam semesta ini mutlak adalah milik Tuhan, Sang Pencipta Maha Pemilik. Bahkan dirinya, jiwanya, adalah milik Tuhan. Memang dia boleh jadi mempunyai banyak hal, mempunyai keluarga, mempunyai harta, mempunyai nama. Akan tetapi mempunyai untuk sementara saja dan akhirnya tentu akan dipisahkan darinya. Bukan memiliki. Dia tidak kuasa sedikitpun akan apa yang dipunyainya, termasuk badan dan jiwanya. Kalau yang memiliki berkenan mengambilnya, dia tidak akan mampu menolak karena sesungguhnya dia bukan sang pemilik. Yang mengaku aku memiliki itu hanyalah nafsu daya rendah, yang senantiasa menginginkan yang nikmat dan yang menyenangkan. Kesadaran akan ini semua, akan membuat manusia waspada dan tidak terlalu tenggelam dalam duka, apabila ditinggal mati seseorang yang dicintainya. Sadar bahwa orang yang dicintainya itu bukanlah miliknya, seperti juga dirinya sendiri bukan miliknya. Maka apabila Yang Maha memiliki mengambilnya, dia akan menyerahkan dengan segala keikhlasan hati. Kesadaran ini akan banyak mengurangi, bahkan menghapus, penderitaan karena kedukaan. Setelah tinggal di dusun itu selama 3 bulan dan Xiao Beng tampak sudah sehat dan kuat, Maciok lalu meninggalkan dusun itu. Dia membawa Xiao Beng dan melakukan perjalanan menunggang seekor kuda menuju ke Gunung Taisan. Kuda bekas tunggangan Kui Siang dia berikan kepada Ngoma sebagai hadiah. Tentu saja bukan suatu perjalanan yang mudah bagi Maciok, membawa seorang bayi berusia 3 bulan dalam perjalanan yang demikian jauhnya. Setiap hari, sedikitnya 3 kali, dia harus mencarikan seorang ibu yang dapat menyusui Xiao Beng. Dan apabila dalam perjalanannya, Xiao Beng dalam gendongannya menangis, dia hanya dapat gelisah tanpa dapat menolongnya. Terkadang ia terpaksa membiarkan anak itu menangis mengowe-owe dalam gendongannya sambil membalapkan kudanya, sampai anak itu lelah sendiri dan menghentikan tangisnya sendiri karena tertidur. Ada kalanya pula dia berhenti dan tertawa terbahak-bahak kalau anak itu, setelah mendapat air susu seorang ibu di dusun yang mereka lewati, mau tertawa-tawa dan ngoceh. Alangkah senang dan bahagianya hati Maciok kalau sedang begitu. Ditimangnya anak itu, dilemparkan ke atas, diajak bermain-main sehingga bayi itu lambat laun menjadi terbiasa, dan tidak menangis malahan tertawa kalau dilempar-lemparkan ke atas oleh Maciok, yang tentu saja canggung dan kaku itu. Maciok memang belum berpengalaman mengasuh bayi. Baru 1 kali dia mempunyai anak kandung, itu pun ada ibunya sehingga dia hampir tidak pernah tahu betapa susahnya mengasuh seorang bayi.
Dan sekarang, dia terpaksa harus mengganti pakaiannya kalau anak itu ngompol, harus membersihkannya kalau anak itu berak, harus mengayun-ayun dan menghiburkannya kalau menangis. Perjalanan sejauh 1000 mil lebih itu, ditempuh Maciok selama hampir 4 bulan. Untung baginya bahwa tidak pernah mendapat halangan atau rintangan dalam perjalanan. Dia menganggapnya sebagai berkah Tian kepada Xiao Beng. Memang segala sesuatu merupakan berkah Tian, akan tetapi kalau ditinjau dalam penalaran manusia, penjahat manakah yang mau mengganggu seorang laki-laki yang membawa seorang bayi? Tidak ada sesuatu yang berharga dapat diharapkan dari laki-laki dan bayinya itu. Mungkin inilah yang membuat para perampok segan untuk mengganggu Maciok. Juga boleh jadi karena mereka melihat sikap Maciok yang gagah berwibawa, dan melihat pedang yang tergantung di punggungnya. Ada pula yang mengenal bekas pemimpin pejuang yang pernah menjadi tokoh dunia Kangou dengan julukan Lam Liong, Naga Selatan ini, dan tentu saja mereka menjadi jerih untuk mengganggunya. Akhirnya, dalam keadaan letih namun lega, Maciok tiba di lereng dekat puncak Gunung Taisan, di mana terdapat sebuah pondok kayu sederhana namun kokoh kuat. Inilah tempat pertapaan Pekin Sanjin, yang hidup berdua saja dengan seorang pemuda remaja, berusia 12 tahun yang menjadi pelayannya. Biarpun Maciok belum pernah berkunjung ke tempat itu, namun dia sudah mendapat keterangan mengenai tempat dari Suheng Mendiang Pat Jiu Sin Kai dan menjadi guru mendiang Mo Jiaoeng Garuda 5 Cakar Tan Kok itu. Pondok kayu di dekat puncak itu sudah tampak dari bawah. Tinggal satu putaran lagi dan Maciok akan sampai di sana. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh berdebuk di depannya. Batu gunung itu sebesar perut kerbau dan tentu beratnya 100 kati lebih. Maciok yang meninggalkan kudanya di dusun terakhir di lereng gunung itu dan melanjutnya pendakian dengan jalan kaki, terkejut. Batu itu datang dari depan, namun tidak langsung menyerangnya karena jatuh berdebuk di depannya, dalam jarak 3 meter. Ketika dia mengangkat muka, dia melihat seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menyangga sebuah batu yang sama besarnya dengan yang jatuh di depannya itu, menyangga dengan tangan kiri. Tangan kanannya kosong dan agaknya bocah itu yang tadi melontarkan batunya, yang mungkin tadinya disangga tangan kanannya. Maciok memandang terbelalak, hampir tak percaya. Benarkah anak itu yang melontarkan batu tadi? Agaknya demikian karena tangan kiri anak itu masih menyangga sebongkah batu lain yang sama besarnya, dan tampaknya sama sekali tidak merasa berat. Padahal, batu itu tentu lebih dari 100 kati beratnya. Bahkan seorang laki-laki dewasa yang bertubuh kokoh sekalipun belum tentu mampu menyangga batu seberat itu dengan sebelah tangan, apalagi melontarkannya dalam jarak kurang lebih 10 meter itu. Xiao Ko kakak kecil, engkaukah yang melontarkan batu itu di depanku tadi? Maciok bertanya sambil menghampiri. Dia memandang penuh perhatian. Anak yang usianya sekitar 12 tahun itu bertubuh tinggi besar, matanya lebar, hidungnya pesek dan bibirnya tebal. Muka yang tak dapat dikatakan tampan, bahkan tampak kasar dan bodoh, akan tetapi sinar matanya mengandung kejujuran. Sebelum menjawab, anak itu melontarkan batu sebesar perut kerbau yang disangga dengan tangan kirinya ke atas, ada 3 meter tingginya, lalu disambut dan dilontarkan lagi sampai 3 kali. Kemudian dia menurunkan batu itu dan melompat ke atas batu sehingga kini tingginya sama dengan tinggi Maciok. Benar, aku yang melontarkannya di depanmu. Jawabnya jujur, suaranya nyaring dan logatnya masih menunjukkan logat khas desa. Akan tetapi mengapa kau lakukan itu Xiao Ko? Seorang tuan rumah yang baik tidak akan menyambut seorang tamu seperti itu. Tamu yang baik tentu disambut dengan baik pula. Akan tetapi engkau adalah tamu yang tidak diundang, dan kunjunganmu yang tiba-tiba ini tentu hanya akan mengganggu ketenangan suhu. Jawab anak itu.
Ma Chiok tersenyum. Aku bukan tamu, melainkan sahabat segolongan, Xiaoko. Apakah Losian Pwe Pek In San Jin berada di rumah? Aku ingin menghadap dia. Engkau adalah Sin Hek tamu baru, bagaimana aku tahu apakah engkau ini sahabat segolongan ataukah bukan? Anak itu membandel. Ma Chiok tersenyum. Anak ini tentu bukan bocah biasa dan tadi menyebut suhu, tentu yang dimaksudkan adalah Pek In San Jin. Jadi anak ini adalah murid Pek In San Jin. Pantas dia bersikap penuh curiga dan agaknya dengan demonstrasi kekuatan mengangkat dan melemparkan batu itu, dia hendak mengusir orang yang dianggapnya akan mengganggu gurunya. Orang biasa tentu akan ketakutan dan segera pergi dari situ melihat tenaga bocah yang dahsyat itu. Ma Chiok melangkah maju, mendekati batu yang dilontarkan tadi. Kemudian dengan kaki kanannya, dia mengungkit batu itu dan melontarkan dengan tendangannya ke atas. Kemudian selagi batu itu melayang di atas kepalanya, dia menggunakan tangan kanan, memukul batu itu dengan tangan miring sambil mengerahkan sinkang tenaga sakti. Ya, batu sebesar perut kerbau itu pecah berantakan terkena pukulan tangan Ma Chiok. Nah Xiaoko, katakan kepada Pek In San Jin bahwa aku mohon menghadap, untuk menyampaikan berita tentang Pat Jiu Sin Kai dan Mo Jiao Eng Tan Kok. Mendengar disebutnya dua nama ini, anak itu cepat melompat turun dari atas batu, lalu memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada sambil berkata, "Mari, silakan ikut saya, Lo Sichu." Anak itu bersikap hormat dan mendahului Ma Chiok berlari naik ke arah puncak, di dekat mana berdiri sebuah pondok kayu itu. Agaknya anak itu sengaja hendak memamerkan kebolehannya berlari cepat sambil berloncatan. Akan tetapi tentu saja dengan mudah Ma Chiok dapat mengimbangi, bahkan melampaui kecepatannya. Di depan pondok itu, dia berhenti dan menoleh kepada Ma Chiok. "Silakan tunggu sebentar, Lo Sichu. Saya akan melapor kepada suhu." Setelah berkata demikian, anak itu masuk ke dalam pondok yang cukup besar itu. Ma Chiok berdiri di luar. Xiao Beng tertidur pulas dalam gendongannya. Agaknya hawa sejuk dekat puncak itu membuat dia keenakan tidur. Ma Chiok menikmati keindahan panorama dari atas tempat tinggi itu. Tak lama kemudian, anak itu keluar. "Lo Sichu dipersilakan masuk. Suhu telah menanti. Silakan." Ma Chiok melangkah melewati ambang pintu, dan memasuki sebuah ruangan depan yang luas. Seorang kakek duduk di atas dipan kayu, bersila seperti arca. Kakek itu usianya sudah 70 tahun lebih. Rambut, kumis dan jenggotnya yang panjang sudah putih semua. Kepalanya botak dan tubuhnya tinggi kurus. Namun dia duduk bersila dengan tubuh tegak lurus. Matanya masih bersinar, tajam ketika dia mengamati wajah Ma Chiok. Di dekatnya tampak sebatang tongkat bambu putih. Melihat kakek ini, walaupun tidak mengenalnya, Ma Chiok dapat menduga bahwa tentu dialah yang bernama Pek In San Jin, seorang pertapa yang telah berpuluh tahun mengasingkan diri di tempat sunyi ini, dan tidak mau mencampuri urusan duniawi. Sambil menggendong Xiao Beng, dia memberi hormat dan berkata dengan suara lantang namun penuh hormat. "Mohon maaf kepada Lo Xianwei kalau kunjungan saya ini mengganggu ketenangan Lo Xianwei. Saya bernama Ma Chiok dan saya mohon menghadap Lo Xianwei Pek In San Jin untuk menyampaikan berita tentang Lo Chian Pwe Paciu Sin Kai dan pendekar Mo Jiao Eng Tan Kok." Sian Cai pujian damai. Kiranya Sichu adalah pendekar Ma Chiok yang berjuluk Lam Liong. Sudah lama aku mendengar bahwa engkau adalah seorang pemimpin pejuang yang gigih melawan penjajah Manchu. Duduklah Ma Sichu, orang gagah Ma. Melihat sikap ramah kakek itu, Ma Chiok merasa lega dan dia lalu duduk di atas sebuah bangku yang tersedia di ruangan itu, berhadapan dengan Pek In San Jin. Ma Sichu datang hendak menyampaikan berita tentang Sute, adik seperguruan Pat Jiu Sin Kai dan muridku Tan Kok.
Apakah itu berita tentang kematian mereka yang akan kau sampaikan, si Chu? Ma Chiok terkejut. Apakah kakek ini sudah mengetahuinya? Apakah Lo Qianwei sudah mendengar akan hal itu? Pek In San Jin tersenyum dan menggeleng kepalanya. Luar biasa sekali, ketika dia tersenyum, tampak giginya masih berderet-deret utuh dan rapi. Aku tidak pernah pergi dari puncak ini, dan Asong kacungku itu, juga paling jauh pergi turun ke dusun di lereng bawah. Tentu saja aku tidak pernah mendengar tentang mereka. Akan tetapi kalau engkau datang membawa berita tentang mereka yang menjadi pejuang, berita apalagi yang lebih berharga bagi seorang pejuang kecuali berita kematian. Seorang pejuang baru disebut pahlawan kalau dia mati dalam perjuangan, itu pun kalau kebetulan ada yang memperhatikannya. Kalau dia tidak gugur, siapa yang akan memperhatikan, dan ingat bahwa mereka itu adalah bekas pejuang. Kecuali kalau mereka kini memperoleh kedudukan tinggi tentunya. Nah, berita apa yang kau bawa, Masi Chu? Dengan lembut, jelas dan panjang lebar Ma Chiok menceritakan tentang kematian Pat Jiu Sin Kai yang sudah sakit-sakitan itu, yang tewas saking marahnya melihat muridnya yang bernama Lau Heng San dapat terbujuk dan tertipu sehingga Heng San menjadi perwira pembesar Manchu, yaitu Pangeran Abagan yang mengubah nama menjadi Tio Chi Gan dan dikenal sebagai Tio Chiang Kun. Karena ketidaktahuannya itu, Heng San bahkan dengan pasukan istimewanya membasmi para pejuang yang dianggapnya sebagai penjahat-penjahat dan gerombolan pemberontak. Bahkan Heng San juga khilaf telah membunuh Ngo Jiao Eng Tan Kok, murid Pek In San Jin. Mendengar penuturan itu Pek In San Jin menghela napas panjang. Bagaimana Sute Pat Jiu Sin Kai begitu bodoh dan lengah sehingga mengangkat seseorang yang seperti itu menjadi muridnya? Lo Qianwei, sebetulnya Heng San itu bukan orang jahat atau sesat. Dia seorang gagah yang berjiwa pendekar. Dia hanya tertipu, terbujuk oleh Pangeran Abagan yang dia kira seorang pembesar Han sejati. Bahkan dia diambil mantu, dijodohkan dengan putri tiri pembesar itu. Akan tetapi setelah bertemu dengan Lo Qianwei Pat Jiu Sin Kai, dia menyadari kesalahannya dan dia lalu mengamuk, membunuh Pangeran Abagan dan para jagoannya, akan tetapi dia sendiri juga tewas. Dengan panjang lebar Ma Chiok menceritakan tentang Heng San ketika pendekar itu membalik dan mengamuk di gedung Pangeran Abagan atau Tio Chiang Kun. Melihat bahwa Heng San telah menyadari kesalahannya, maka kami semua merasa kasihan kepada istrinya yang sedang hamil tua. Maka, ketika istrinya melarikan diri, saya mengajak Bu Kui Siang, istrinya itu menyelamatkan diri, meninggalkan kota Kengkoan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya yang lain. Sian Cai, buruk sekali nasib mereka itu, kata Pek In San Jin dengan hati dipenuhi belas kasihan. Memang sesungguhnya Lo Qianwei, buruk sekali nasib mereka, Lau Heng San dan istri serta anaknya. Istrinya itu saya ajak melarikan diri, dengan tujuan ke sini karena saya kira disinilah tempat yang aman dari pengejaran orang Manchu terhadap istri Heng San. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Nyonya muda Bu Kui Siang melahirkan. Pada saat itu kami diserang oleh Hui Kiam Lomo dan muridnya beserta beberapa orang anak buahnya. Saya berhasil menewaskan anak buahnya, dan mengusir Hui Kiam Lomo dan muridnya, dan pada saat itu pula Kui Siang juga melahirkan seorang putera. Akan tetapi ketika melahirkan itu, puteranya selamat dan ia meninggal dunia. Sian Cai, semoga Tuhan memberi tempat yang baik untuk nyonya muda itu, kata Pek In San Jin. Saya menunggu sampai anaknya berusia 3 bulan, baru saya bawa anak itu, melakukan perjalanan ke Taishan, dan hari ini saya berhasil membawanya menghadap Lo Qianwei. Inilah anak itu Lo Qianwei, namanya Lau Beng, saya sebut Xiao Beng. Akan tetapi, mengapa engkau mengajak dia ke sini, Masi Chu?
Kemana lagi saya membawanya Lo Xianwei? Anak ini adalah putra murid mendiang Pat Jiu Xinkai, berarti masih cucu murid Lo Xianwei sendiri. Saya hendak menyerahkan anak ini kepada Lo Xianwei untuk dididik, agar kelak dia dapat melanjutkan perjuangan kami, dapat menjadi orang Ho Han patriot dan pendekar yang akan berbakti kepada bangsa dan tanah air. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku dapat merawat seorang bayi sekecil ini, Mas Sicu? Bantah Pek In Sanjin yang tentu saja merasa tidak sanggup untuk merawat anak sekecil itu. Tentu saja tidak, Lo Xianwei. Saya akan mencarikan ibu pengasuh di pedusunan kaki gunung yang akan merawat dan memeliharanya, sampai usianya cukup besar untuk mulai mempelajari ilmu dari Lo Xianwei. Usiaku sudah tua sekarang, Mas Sicu. Aku khawatir, kalau dia sudah besar, aku sudah terlalu tua atau mungkin sudah mati untuk dapat mengajarnya. Karena itu, aku mau menerima Xiao Beng menjadi murid hanya dengan satu syarat. Apakah syaratnya itu, Lo Xianwei? Syaratnya adalah bahwa engkau harus pula membantuku untuk mendidik dan mengajarnya Sicu. Aku sudah mendengar banyak tentang engkau, aku tahu bahwa engkau seorang ahli silat aliran Xiaolin Pai. Aliran Xiaolin merupakan sumber dari aliran-aliran lain, karena itu aku menghendaki agar anak ini mempelajari dasar-dasar ilmu silatnya darimu, juga engkau yang wajib memberi tuntunan dalam ilmu sastra kepadanya. Setelah dia menyerap semua ilmumu, barulah aku akan mengajarkan apa yang aku bisa kepadanya. Dengan demikian, andai kata aku mati sebelum dia menjadi besar, dia sudah menerima banyak darimu. Kalau syarat itu tidak kau penuhi, sebaiknya engkau membawa dia ke tempat lain saja, Mas Sicu. Ma Ciok terkejut mendengar syarat yang mengikatnya itu. Dia berpikir keras karena syarat itu demikian mendadak, dan bersangkutan dengan kehidupan selanjutnya. Dia seolah mendengar suara Kui Xiang yang bicara kepadanya, tentang tugas seorang patriot dan seorang pendekar. Sekarang bukan masanya untuk menjadi pejuang, karena perjuangan menentang penjajah tidak mungkin dilakukan seorang diri. Akan tetapi seorang pendekar dapat berjuang di mana saja dan kapan saja seorang diri, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas, menentang yang kuat tapi jahat. Dia menghela napas, teringat akan usahanya selama beberapa tahun berjuang namun tanpa hasil karena dia hanya mampu mengumpulkan para pejuang yang amat kecil jumlahnya, dibandingkan dengan pasukan Manchu yang besar dan kuat. Dia menjadi patah semangat, apalagi kala dia lihat kenyataan betapa dia menolong putra seorang pembesar Manchu, yang berada di pihak yang benar dan tertindas, maka harus dibelanya terhadap kejahatan orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Memang sebaiknya dia menerima syarat Pek In Sanjin. Dia menganggap dirinya sebagai pengganti ayah Bunda Xiao Beng, maka sudah sepantasnya lah kalau dia yang merawat dan memelihara anak itu. Dia juga menerima sebuah kitab yang ditemukan di antara pakaian Kui Xiang, yaitu kitab Mo Heng Kun Hoat, peninggalan dari Lao Heng San yang mengubah sendiri ilmu silat tangan kosong itu, yang membuat dirinya dijuluki sebagai Butek Sin Kun. Dia berkewajiban untuk ikut menggembleng Xiao Beng agar kelak anak itu dapat pula melanjutkan julukan ayahnya, yaitu Si Tangan Halilintar. Dia harus menerima syarat itu, demi Xiao Beng, demi Kui Xiang yang suaranya seolah-olah terdengar membujuk-bujuknya. Demi cintanya terhadap Kui Xiang. Baiklah Lo Xianwei, saya terima syarat itu, katanya dengan suara mantap. Xian Cai, agaknya kita dan Xiao Beng memang berjodoh, Mas Sicu. Nah, biarlah Asiong mengantarmu ke dusun di bawah sana. Dia mengenal banyak orang, dan tentu dapat mencarikan seorang ibu pengasuh untuk Xiao Beng. Engkau sendiri boleh tinggal di mana saja yang kau sukai. Kalau mau tinggal di tempat sepi ini, boleh saja. Ma Ciok mengucapkan terima kasih, lalu dia turun dari puncak, menggendong Xiao Beng dan mengajak Asiong.
Setelah tiba di dusun pertama, dia mengambil kudanya, kemudian atas petunjuk Asyong, dia menyerahkan Xiao Beng dalam asuhan Bibi Hua. Demikian panggilan seorang janda yang hidup seorang diri di dusun itu. Wanita ini peramah, memiliki sebidang tanah dan rumah. Ma Ciok memberikan kudanya kepadanya, berikut sejumlah emas dan perak, untuk biaya merawat Xiao Beng. Bibi Hua menerima Xiao Beng dengan senang hati. Sebagai seorang janda yang hidup sebatang kara, tentu saja ia senang tiba-tiba mendapatkan seorang anak yang demikian sehat dan mungil, ditambah seekor kuda dan beberapa potong emas pula. Dalam perbincangan di antara mereka, Ma Ciok tahu bahwa wanita itu banyak pengalaman, dan mengerti benar bagaimana harus merawat anak kecil. Bibi Hua menjelaskan bahwa mula-mula ia akan minta pertolongan para ibu yang masih menyusui anaknya, untuk membagi sedikit susunya kepada Xiao Beng. Kemudian, setelah dengan uangnya ia dapat membeli seekor sapi perah, ia akan memelihara anak itu dengan susu sapi. Dan Bibi Hua sudah berpengalaman memelihara anak kecil, karena ia pernah dulu mempunyai 2 orang anak, yang sekarang telah meninggal semua terserang wabah penyakit ganas. Demikianlah, mulai hari itu, Ma Ciok si naga selatan seperti lenyap dari dunia Kangou. Para tokoh Kangou kehilangan dia dan banyak orang menduga bahwa mungkin Lam Liong, naga selatan telah tewas dalam perjuangannya yang gigih melawan pemerintah penjajah Manchu. Ma Ciok menemukan kebahagiaan tersendiri selama dia mengasingkan diri di puncak Taishan. Dia memperdalam pengetahuannya tentang agama To dari Pekin Sanjin, juga tentang ilmu silat. Bahkan setelah dia berada di situ, dialah yang melatih ilmu silat kepada Asyong yang biarpun di situ bekerja sebagai pembantu atau pelayan, namun dianggap keluarga sendiri dan diberi pelajaran silat. Walaupun otak Asyong agak tumpul, dan dia hanya dapat mempelajari dan menghafal gerakan silat yang sederhana, namun secara alami dia memiliki tenaga yang amat kuat. Setelah dapat menghimpun tenaga sakti, dia semakin kuat. Wataknya yang terbuka dan jujur, juga setia, membuat Ma Giok amat suka kepadanya. Ma Ciok mengharapkan kelak Asyong dapat menjadi teman yang baik dan setia dari Xiao Beng yang dia anggap sebagai puteranya sendiri. Dalam perawatan Bibi Hua, Xiao Beng menjadi anak yang sehat dan kuat. Juga sikap Bibi Hua yang lembut dalam merawat. Selain lembut juga Bibi Hua memang pandai bicara, pandai bercerita yang lucu-lucu, maka dengan sendirinya Xiao Beng berangkat besar dengan watak yang lembut, namun suka melucu, jenaka dan lincah. Dia menganggap wanita yang gendut, yang disebutnya Bibi itu sebagai pengganti ibunya dan kepada Ma Ciok yang datang berkunjung seminggu 2 kali. Dia menyebut ayah dan menganggap Ma Ciok sebagai ayah kandungnya. Ketika Xiao Beng berusia 7 tahun dan sudah mulai mengerti, dia mulai bertanya-tanya tentang ibu kandungnya dan Ma Ciok lalu menceritakan bahwa ibu kandungnya tewas ketika melahirkan dia. Mulailah Ma Ciok mengajarkan ilmu membaca dan menulis, dan seringkali dia bercerita tentang perjuangannya menentang pemerintah penjajah Manchu. Juga dia banyak bercerita tentang para pendekar dengan kegagahan mereka, menentang kejahatan membela yang benar tertindas, menegakkan kebenaran dan keadilan dengan modal ketangguhan ilmu silat mereka. Semua cerita ini merupakan pupuk bagi jiwa kependekaran Xiao Beng sehingga semakin besar, Xiao Beng semakin bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ma Ciok mulai melatih ilmu silat kepada Xiao Beng. Dasar-dasar ilmu silat Xiao Lim Pai yang kokoh. Dengan pasangan kuda-kudanya yang kokoh, gerakan dasar kedua kaki yang kuat, maka Xiao Beng akan dapat melatih ilmu silat aliran manapun dengan baik karena gerakan kedua kaki itu merupakan pondasi bagi semua ilmu silat. Tentu saja teman berlatihnya adalah Asyong. Biarpun usia Asyong jauh lebih tua, selisih 12 tahun, namun Asyong yang amat sayang kepada Xiao Beng suka melayaninya berlatih dan banyak mengalah.
Setelah Xiao Beng berusia 10 tahun, mulailah Ma Chiok membawanya ke puncak Taisan dan Pek In Sanjin sendiri yang membimbingnya dalam ilmu-ilmu silat yang lebih tinggi. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.